Perkenalkan, nama saya Miki Aluhaidela. Saya berasal dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya ditugaskan untuk mempresentasikan fisika kimia perairan yang berjudul karbon dioksida. Karbon dioksida atau zat asam arang adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terkait secara konvalen dengan yang terbentuk gas pada keadaan temperatur dan tekanan standar dan hadir di atmosfer bumi. Atmosfer bumi mengandung karbon dioksida dengan prestasi yang relatif kecil. Konsentrasi karbon dioksida CO2 meningkatkan sejak dimulai revolusi industri karena pertumbuhan pesat aktivitas manusia. Saat ini telah mencukup bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer adalah penyebab utama perubahan global dan perubahan iklim. Karbon dioksida gas yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, air, renik maupun tingkat tinggi fotosintesis. Meskipun pernah karbon dioksida sangat besar bagi kehidupan organisme air, namun kandungan yang berlebihan sangat mengganggu bahkan menjadi racun. Karbon dioksida yang terdapat di perairan berasal dari berbagai sumber. 1. Difusi dari atmosfer. Karbon dioksida yang terdapat di atmosfer mengalami difusi secara langsung ke dalam air. Yang kedua, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi secara teoritis memiliki kandungan karbon dioksida sebesar 0,55 sampai 0,60 mg per liter berasal dari karbon dioksida yang terdapat di atmosfer. 3. Air melewati tanah organik. Tanah yang organik yang mengalami dekomposisi mengandung relatif banyak karbon dioksida sebagai hasil proses dekomposisi karbon dioksida. Hasil dekomposisi ini akan terlarut ke dalam air. 4. Respirasi tumbuhan, hewan dan bakteri aerob maupun anaerob. Respirasi tumbuhan dan hewan mengeluarkan karbon dioksida. Dekomposisi bahan organik sebagai salah satu produk akhir. Demikian juga dekomposisi anaerob. Karbon dioksida pada bagian dasar perairan akan menghasilkan karbon dioksida sebagai sumber utama. Karbon dioksida dalam air adalah hasil respirasi organisme yang terdiri dari ikan, bakteri, dan plankton. Fitoplankton pada siang hari melakukan fotosintesis, tetapi malam hari melakukan respirasi. Ikan dapat hidup dengan baik pada konsentrasi CO2 di bawah 10 mg per liter. Pada konsentrasi 20 mg per liter, CO2 dapat mempengaruhi metabolisme ikan. Karbon dioksida merupakan bahan utama proses fotosintesis tumbuhan air. Tanpa adanya karbon dioksida mempengaruhi pH air karena
bereaksi dengan air yang membentuk asam. 5 asam karbonat. Asam karbonat akan tersosiasi menjadi karbonat dan ion hidrogen H+ yang bersifat asam serta karbonat. Keberadaan karbon dioksida dalam perairan tempat dalam bentuk gas. Karbon dioksida bebas CO2, ion karbonat HCO3, ion karbonat CO3 2+, dan asam karbonat H2CO3. Kandungan karbonat dalam air merupakan fungsi dari aktivitas biologi, baik respirasi maupun fotosintesis. Jika respirasi lebih tinggi daripada fotosintesis, karbon dioksida akan meningkat. Karbon dioksida dalam kolam ikan, udang sebagai besar berasal dari respirasi ikan, fitoplankton, zooplankton, dan bakteri. Semakin tinggi biomasa ikan, semakin tinggi pula karbon dioksida, dan hasilnya begitu juga dengan komposisi bahan organik oleh bakteri. Semakin tinggi bahan organik, semakin besar juga pula karbon dioksida. Secara umum, karbon dioksida terhadap organisme air adalah sebagai berikut. 1. Pada hiasan 15 akan mempengaruhi kehidupan ikan organisme akuatik karena merupakan racun bagi organisme tersebut. 2. Dibutuhkan oleh tanaman berhijau dan berklorofil untuk proses fotosintesis. 3. Dapat mempertahankan kestabilan pH dalam air, terutama dalam bentuk senyawa karbonat atau karbonhidrat lingkungan. Itu saja materi yang saya bawakan. Kalau ada kata yang salah, saya minta maaf.